Halo teman-teman, di video kali ini kami kelompok 4 ingin membahas tentang proses suplai makanan ke dalam sel tubuh manusia yang beranggotakan Alfa Rizqullah, Alfika Damayanti, Amelia Latifa, Anissa Zahra, Maulidia Khairul. Sistem pencernaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut, gigi memotong makanan, kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghasilkan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Lalu selanjutnya lambung. Lambung adalah organ pencernaan yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim, yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Dan asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus. Usus halus merupakan saluran terpanjang dalam pencernaan karena panjangnya mencapai 6-7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim sebagai berikut. Yang pertama, ada enzim amilase yang berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Yang kedua, ada enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Adapun yang ketiga, enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan di dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Setelah itu, sisa makanan yang sudah dicerna masih berlanjut ke usus besar. Usus besar berfungsi menyerap cairan vitamin dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli. E. coli berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses sisa pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses. Sementara ketika rektum terisi penuh oleh feses, maka syaraf akan mengirimkan respon kontak yang menimbulkan ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai keluarnya feses dari dalam tubuh. Sekian penjelasan mengenai sistem pencernaan dari kami kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.